Ini dia 4 pemain timnas Indonesia terpinggirkan gara-gara berseteru dengan Shin Tae-yong. Pertikaian pemain dengan pelatih kerap terjadi, termasuk di timnas Indonesia. Di era Shin Tae-yong misalnya, tak sedikit pemain yang harus tersingkir lantaran berselisih dengan juru taktik berpaspor Korea Selatan. Shin Tae-yong sendiri tipikal pelatih yang tak terlalu ambil pusing, sekalipun ia harus kehilangan seorang pemain bintang. Terbukti, minus pemain bintang yang tersisir, mesin perang Shin Tae-yong tetap sangar dan menggelegar. Dua pencapaian spektakuler menjadi bukti. Pertama, timnas Indonesia U23 sukses menorehkan sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 dan kedua Indonesia baru saja melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pencapaian menterang STY tentunya tak lepas dari gerak cepat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang terus memburu pemain-pemain keturunan berkualitas di luar negeri via program naturalisasi. Nah, sekarang, berikut sejumlah pemain harus tersingkir dari timnas Indonesia di bawah kekuasaan Shin Tae-yong. Sumber bola.cle. Media Belanda sebut FC Groningen bakal melepas Ragnar Oratmangun. Kenapa ya? Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, harus mencari klub baru memasuki musim tahun 2024-2025. Pasalnya, klub FC Groningen berniat melepas pemain berusia 26 tahun tersebut. Kabar ini dimuat oleh media Belanda, Football International, dalam artikel berjudul FC Groningen sedang mencari solusi untuk Van Veen dan Oratmangun yang tayang Selasa 18 Juni 2024. Hal ini tidak lepas dari performa Ragnar Oratmangun dalam pada musim lalu yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi. Ragnar Oratmangun tidak bisa mengandalkan peluang baru di FC Groningen. Pemain yang dipinjamkan musim lalu itu tidak muncul dalam rencana Groningen untuk tahun sepak bola baru. Tulis Football International. Oratmangun bergabung ke Fortuna Sittard dengan status pinjamah. Setelah Groningen terdegradasi, dia memainkan 27 pertandingan Liga di Eredivisie untuk klub itu musim lalu. Ragnar Oratmangun sendiri tercatat mengawali karir profesional di Eerste Divisie alias kompetisi kasta kedua Belanda. Dia tercatat membela TOPS tahun 2017 sampai tahun 2019 dan ST Cambuur tahun 2019 sampai tahun 2021. Total 4 musim di Eerste Divisie, dia sukses membukukan 17 gol dalam 95 pertandingan bersama dua klub yang berbeda. Baru pada tahun 2021, Ragnar Oratmangun akhirnya berkesempatan menjajal Eredivisie, kompetisi teratas Belanda. Dia mulanya membela Go Ahead Eagles di Eredivisie tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan membukukan 33 penampilan. Kabar transfer pemain keturunan Indonesia di Eropa, Maarten Paes diincar klub Bundesliga, Jayden Oosterwolde merapat ke West Ham. Bursa transfer telah dibuka dan beberapa klub sudah menyiapkan perekrutan, di mana para pemain juga bersiap untuk berkostum baru. Tak terkecuali pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa. Dalam 2-3 hari terakhir, sejumlah pemain keturunan Indonesia atau diaspora menarik perhatian beberapa klub. Maarten Paes misalnya, disebut-sebut tak akan berusia panjang di klub MLS FC Dallas. Kiper yang sudah menjadi WNA, namun masih terganjal peraturan FA ini bermain apik bersama FC Dallas. Imbasnya, menurut laporan Transfermarkt, ia dilirik beberapa klub Bundesliga. Namun sayang, Transfermarkt tidak bisa mengonfirmasi klub Bundesliga apa saja yang tertarik mendatangkan Maarten Paes. Kiper Maarten Paes lolos sidang C8. Erick Thohir proses masalah kiper FC Dallas, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026.
Kiper Maarten Paes lolos sidang CAS. Erick Thohir proses masalah kiper FC Dallas, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Maarten Paes menjadi kiper andalan Indonesia dalam menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan penggemar sepak bola Maarten Paes lolos sidang CAS sangat besar. Kiper Indonesia Arnanda Ari saat ini butuh rekan sesama penjaga gawang untuk menjadi pelapis apabila terjadi cedera atau hal tidak diinginkan di lapangan. Sinergi Maarten Paes dan Arnando Ari menambah kekuatan penjaga gawang Indonesia. Pengalaman Maarten Paes bermain di klub sepak bola internasional membuat gawang Indonesia semakin kuat. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan setelah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, segera memproses pengajuan banding kepada CASFA terkait masalah Maarten Paes kiper FC Dallas Amerika Serikat. Erick Thohir serius mengajukan banding karena kasihan Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia, tapi tidak dapat bergabung timnas Indonesia. Tom Haye cerita proses adaptasi di timnas Indonesia, bahasa bukan jadi masalah. Bahkan, Tom Haye merasa proses adaptasinya di skuad timnas Indonesia sangat bagus, sebab ia merasa kondisi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sangat terbuka. Pemain lama di timnas Indonesia menyambut baik para pemain baru yang hadir. Mereka pun bisa bekerja sama dengan baik. Sejujurnya sangat bagus. Saya pikir lingkungan di timnas Indonesia sangat terbuka, ujar Tom Haye di kanal YouTube Indosat Ordo Hotchisan. Tom Haye juga merasa sepak bola adalah bahasa universal. Abu bubatnya tak kesulitan beradaptasi yang di timnas Indonesia. Menurut Tom, para pemain hanya perlu mengerti istilah-istilah dasar dalam sepak bola. Sementara itu, kosakata yang lain bisa menyusul. Sangat mudah untuk menyatu dengan tim, dan saya pikir bahasa sepak bola sama di mata semua orang, ujarnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru mengenai timnas Indonesia.